jangan pakai sertifikat ini untuk mendaftar SNBP. Kalau pakai sertifikat ini, kamu bisa gagal lolos SNBP. Ini dia sertifikat yang tidak boleh dilampirkan untuk SNBP 2024. Pertama, sertifikat webinar atau seminar. Lalu, sertifikat bahasa seperti TOEFL, IELTS, dan lain-lain. Ketiga, sertifikat juara kelas. Contohnya misalnya kamu ranking paralel, terus juara kelas gitu kan, ranking 1 kelas, terus sertifikat misalnya perlombaan-perlombaan yang diadakan di sekolah, itu nggak bisa dilampirkan. Terus sertifikat kejuaraan waktu SD sama SMP, itu nggak bisa dilampirkan teman-teman. Sertifikat yang bisa dilampirkan itu hanya waktu SMA. Mau kalian sampai juara nasional ataupun internasional, dan itu sertifikatnya waktu SD atau SMP, tetap nggak bisa dilampirkan. Selanjutnya ada sertifikat peserta. Sertifikat peserta lomba ini bisa dilampirkan hanya untuk yang mengikuti lomba-lomba seperti OSN, O2SN, FLS2N. Terus ini yang terakhir yang paling harus dihindari, yaitu sertifikat vaksin. Terus ada juga sertifikat tanah. Nah ini nggak boleh dilampirkan ya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom komentar. Dan aku mau tanya nih, sertifikat apa sih yang bisa dilampirkan untuk SNBP? Tulis juga di kolom komentar ya. Ini nih sertifikat yang bisa kamu lampirkan untuk SNBP 2024. Sertifikat ini bisa menjadi poin plus kalau kamu melampirkannya untuk SNBP 2024. Tetapi sertifikat ini tidak wajib. Nah, sertifikat yang bisa dilampirkan pastinya adalah sertifikat prestasi atau sertifikat kejuaraan. Saat pendaftaran SNBP, kamu bisa mengunggah maksimal 3 sertifikat. Nah, untuk tingkatan lombanya mulai dari kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Nah, seperti punya aku nih, ini saat aku mengikuti lomba Olimpiade Biologi yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Biologi UNS di tahun 2019. Contohnya kayak gini, lomba-lomba yang diadakan oleh PTN, oleh univ-univ, itu boleh kalian ikuti. Apalagi kalau kalian nanti daftarnya di jurusan dan juga di univ yang kalian ikuti lombanya ini tadi. Semakin tinggi kejuaraannya, berarti nanti poinnya akan semakin tinggi. Dan yang harus diperhatikan, penyelenggara lombanya itu harus jelas. Sertifikat itu harus tertera nomor sertifikat. Sertifikat yang dilampirkan harus relevan dengan jurusan yang kalian pilih. Karena ada kasus juga yang melampirkan sertifikat itu nggak relevan sama jurusannya, itu gagal lolos SNBP loh. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Semangat! Nih, banyak juga yang tanya, Kak, sertifikat perlombaan online dari lomba-lomba yang diadakan secara online, dari Instagram gitu-gitu bisa dilampirkan nggak, Kak? Nih, aku beri contoh ya. Dulu aku pernah ikut lomba yang diadakan oleh Olimpiade Sains Indonesia dengan mata pelajaran biologi. Nah, dulu piagam ini juga aku lampirkan di SNBP. Yang harus kalian perhatikan adalah, yang pertama, penyelenggaranya tuh harus jelas. Terus yang kedua, nama lombanya juga harus jelas. Terus, di sertifikatnya itu juga harus ada nomor sertifikatnya sebagai kode sertifikat masing-masing pemenang atau peserta. Gitu, tetap bisa dilampirkan. Terus jangan lupa sertifikatnya itu harus relevan dengan jurusan yang kalian pilih. Nah, untuk poin sertifikatnya berapa, Kak? Dinilai berapa, Kak, untuk SNBP? Itu kembali ke PTN masing-masing ya. Gitu. Semoga bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar.